Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali pada acara Digital Asset Course. Ini adalah sesi edukasi publik tentang digital ekonomi dan topik sekarang adalah tentang decentralized finance atau sistem keuangan terdesentralisasi. Dan sudah banyak diberitakan di berbagai media bahwa momen saat ini adalah the greatest wealth transfer in history. Artinya, momen saat ini merupakan momen transfer kemakmuran atau transfer aset terbesar sepanjang sejarah. Transfer dari mana ke mana? Transfer dari industri lama ke industri baru. Contohnya, untuk industri transportasi, dulu kalau mau berbisnis transportasi, orang harus memiliki uang banyak atau mendapat pinjaman dari bank untuk membeli armada seperti taksi misalnya ya. Tapi kemudian dibuktikan bahwa di zaman digital ini perusahaan taksi terbesar di dunia tidak memiliki satupun mobil yang dimiliki perusahaan, namun mengoperasikan lebih dari 3,9 juta mobil milik pengemudi. Namanya adalah Uber. Dan Bapak Ibu, di era saat ini terjadi perpindahan kekayaan atau transfer kemakmuran terbesar dari sunset industry ke sunrise industry. Sunset industry artinya industri matahari terbenam, dan sunrise industry artinya industri matahari terbit, yaitu bidang usaha baru yang makin naik nilai pasarnya. Dan untuk bidang energi yang termasuk di industri matahari terbenam itu adalah minyak dan gas. Dan industri matahari terbit di bidang energi adalah baterai untuk mobil listrik yang bahan bakunya adalah dari nikel. Kemudian untuk industri keuangan yang masuk dalam sunset industry adalah bank atau jaringan perbankan. Ya, contoh bank terbesar di Eropa yang terkuat ada di Jerman, dan bank terbesar di Jerman yaitu Deutsche Bank itu pun sudah PHK ribuan karyawan dan hampir bangkrut. Dan industri matahari terbit atau sunrise industry dalam bidang keuangan adalah cryptocurrency dan DeFi. DeFi itu singkatan dari decentralized finance. Dan di dunia perbankan sudah direview oleh konsultan Accenture tentang digital disruption in banking, yaitu gangguan digital untuk bidang keuangan. Dan sejak tahun 2014, lembaga konsultan Accenture telah membuat survei tentang pengalaman konsumen tentang digital banking, dan sudah dilaporkan bahwa di Amerika atau di berbagai negara maju itu sudah banyak fintech yang mengganggu bisnis perbankan, dan istilahnya disebut unbundling the bank atau meretelin jasa perbankan. Ya, jasa bank itu satu lembaga keuangan besar, layanan keuangannya banyak, dan oleh fintech itu dipretelin atau di unbundling menjadi satu layanan yang kecil-kecil tapi lebih cepat. Dan ekosistem fintech ini berkembang di seluruh dunia, bisa untuk personal finance, untuk asuransi, untuk pengiriman uang, untuk loan atau pinjaman, untuk lending, ya, atau untuk permodalan, ya, dan juga untuk digital banking serta untuk cryptocurrency. Dan ini contoh ekosistem fintech di Korea, dan di Indonesia fintech juga berkembang sangat pesat, dan ada puluhan merek fintech yang bergerak di bidang pembayaran, di bidang lending, point of service atau untuk pembayaran kasir, kemudian juga untuk di bidang personal finance, di bidang asuransi, ya, crowdfunding, dan juga di bidang akunting, ya. Jadi berbagai merek sangat populer di pasaran. Dan untuk distribusi ekosistem fintech Indonesia itu bisa dibagi dalam beberapa bidang besar, yaitu fintech untuk pembayaran, ini perlu izin dari Bank Indonesia. Kemudian untuk POS atau point of service, ya, itu untuk pembayaran di kasir. Lalu untuk crowdfunding, untuk lending, untuk comparison, untuk personal finance, untuk investment, dan juga cryptocurrency. Dan di ekosistem fintech di Indonesia juga sangat berkembang. Yang populer untuk pembayaran contohnya adalah GoPay, kemudian OVO, dan beberapa merek lagi seperti ShopeePay. Nah, sekarang bagaimana dengan bank? Ya, jadi kalau fintech, Bapak Ibu, itu tidak memiliki izin perbankan. Ya, fintech itu memiliki aplikasi untuk layanan keuangan, tapi izinnya itu bukan bank. Jadi rekening perusahaan fintech itu tetap perlu rekening di bank.
Dan ini adalah beberapa merek dari bank tradisional yang ada di Indonesia, dan Bapak Ibu bisa lihat logonya pasti sudah familiar. Dan berikutnya Bapak Ibu, di atas bank tradisional dikembangkan yang namanya bank digital. Dan yang salah satu bank digital pertama di Indonesia adalah Jenius yang diterbitkan oleh BTPN. Jadi bank digital ini adalah aplikasi digital yang dimiliki oleh lembaga perbankan. Jadi perusahaannya izinnya bank. Jadi aplikasinya seperti fintech, tapi dimiliki perusahaan yang izinnya bank. Dan kemudian ini adalah dari Digibank, dari DBS, lalu Livin dari Bank Mandiri, Blue dari BCA Digital, Woke dari Bank Bukopin, TMRW dari Bank UOB, Line Bank dari Hana Bank, Nyala dari OCBC NISP, dan Bapak Ibu setelah bank digital itu ada lagi jenis bank baru namanya neobank, ya. Dan neobank ini belum banyak di Indonesia, tapi bedanya kalau yang digital banking itu sebetulnya banknya masih bank yang lama, tapi alatnya adalah aplikasi digital. Nah, kalau yang neobank ini perusahaannya jenis baru, ya. Jadi untuk neobank ini perusahaannya seramping fintech, ya, karena fintech itu nggak banyak orangnya, nggak kayak bank gitu Bapak Ibu. Dan kemudian aplikasinya juga seperti aplikasi digital banking, tapi perusahaannya itu tidak memiliki kantor cabang sebanyak bank konvensional, dan juga SDM-nya, sumber daya manusianya, tidak sebanyak bank biasa. Jadi ini seperti fintech, namun memiliki izin perbankan. Jadi bisa menerbitkan rekening, dan penabung bisa mendaftar kapan saja, tidak tergantung jam kerja karena online. Dan juga karyawan atau marketingnya itu bisa fleksibel seperti agen-agen freelance, ya. Dan yang salah satunya adalah Bank Jago, dan kemudian neobank berikutnya ada Cbank. Cbank ini nama bank aslinya itu Bank Kesejahteraan Ekonomi, namun dibeli oleh C Group, itu adalah induk perusahaan dari Shopee. Dan kemudian juga ada bank neobank, Neo Commerce Bank, Bapak Ibu, ya. Nah, bank yang lebih baru lagi atau teknologinya lebih canggih, lebih tinggi daripada neobank adalah crypto banking, ya. Decentralized crypto banking, ini industrinya disebut DeFi atau decentralized finance. Dan untuk memahami tren DeFi itu, kita perlu mempelajari tentang tren di dunia crypto market atau pasar kripto di tahun 2021. Dan yang pertama, trennya industri DeFi atau decentralized finance itu berkembang sangat pesat. Di tahun 2020, DeFi di dunia berkembang sekitar 400% lebih, dan berkembang lebih cepat lagi di tahun 2021. Lalu altcoin, itu artinya adalah alternatif coin atau cryptocurrency selain Bitcoin, yang jumlahnya makin banyak dan membuat dominasi Bitcoin turun dari semula 90% menjadi sekarang sekitar 40-an%. Kemudian Polkadot Parachain itu adalah teknologi blockchain terbaru yang makin berkembang, dan NFT atau non-fungible token ini adalah teknologi sertifikasi digital untuk karya seni, hak cipta, dan hal-hal yang perlu disertifikasi lainnya, ini makin berkembang. Kemudian regulasi tentang cryptocurrency, tentang DeFi juga itu diatur oleh banyak negara, sehingga hampir tidak ada negara yang betul-betul menolak cryptocurrency, karena ketika dibuat regulasi artinya mengatur. Kalau sudah diatur berarti diterima. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah terlanjur banyak yang memegang cryptocurrency. Dan kemudian untuk legal status, di tahun 2021 dicatat sejarah bahwa El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai cryptocurrency utama, dimasukkan dalam legal tender atau alat pembayaran yang sah di negaranya. Masuk disahkan di undang-undang. Dan akan satu negara melakukan itu, maka negara lain bisa menirunya dalam waktu ke depan. Lalu GameFi adalah game finance. Jadi ini adalah cara untuk mendapatkan penghasilan dari industri game dengan istilah yang populer yaitu play to earn atau bermain untuk mendapatkan penghasilan. Dan kemudian metaverse itu makin populer di dunia, dan kemudian hal-hal yang akan berkembang di tahun 2022 diantaranya Ethereum itu akan makin banyak penggantinya, yaitu blockchain yang lebih cepat dan memiliki smart contract yang lebih cerdas serta biaya transaksinya lebih murah lagi. Dan NFT akan makin terus berkembang, baik untuk game atau permainan, untuk kafling digital, bahkan untuk berbagai kebutuhan seperti ijazah atau sertifikasi,
yang legal, dan juga untuk tanda membership untuk klub-klub tertentu itu akan makin banyak yang menggunakan NFT dan penggunanya akan terus berkembang. Dan kemudian ada tren di 2022 yaitu perusahaan-perusahaan berbasis cryptocurrency akan makin diakui oleh regulator dan negara. Dan untuk desentralisasi, semakin banyak produsen cryptocurrency yang tersebar bukan hanya terpusat di RRC saja atau di Amerika saja atau di beberapa negara, tapi terdistribusi ke banyak wilayah. Dan tren di 2022 adalah Web 3.0 itu makin berkembang. Web 3.0 atau Web 3 adalah protokol internet berbasis blockchain. Dan ini perlu blockchain yang sangat cepat. Dan kemudian penerimaan cryptocurrency makin luas dan makin berkembang turunan-turunan produk DeFi, dan juga blockchain akan makin bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah tren yang terjadi di tahun 2021 untuk global crypto adoption, artinya adopsi atau berkembangnya masyarakat di satu negara yang banyak memegang atau memiliki cryptocurrency. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, Vietnam menjadi negara yang paling besar di dunia untuk mengadopsi cryptocurrency di tahun 2021. Kemudian diikuti oleh India, Pakistan, Ukraina, Kenya, Nigeria, Venezuela, Amerika Serikat, Togo, Argentina, Kolombia, dan Thailand. Ya. Dan Bapak Ibu, untuk DeFi, yang mengadopsi DeFi paling banyak itu adalah Amerika Serikat, dan disusul juga oleh Vietnam. Dan berikutnya Thailand, lalu diikuti oleh RRC. Bagaimana dengan Indonesia, Bapak Ibu? Kita akan terus mengembangkan DeFi di Indonesia, dan yang kita pilih untuk mengembangkan platform DeFi di Indonesia adalah Relictum dengan Relictum Ecosystem. Dan Relictum Decentralized Finance itu disebut sebagai Relictum Finance. Dan Relictum Finance ini adalah proyek DeFi dari Relictum. Ini kecanggihannya, yang kenapa kita pilih Bapak Ibu, ini memiliki teknologi blockchain 5.0 yang tercepat di dunia, dan juga mendukung sistem pembayaran global menggunakan stablecoin yang disebut USDR. Dan keistimewaan USDR adalah pertama di backup menggunakan USDT, ya, dan kemudian transparan, ya, peredarannya dipublikasikan jumlahnya, dan kemudian blockchain 5.0 yang tercepat di dunia, integrasi dengan aplikasi-aplikasi pihak ketiga atau perusahaan yang ingin melakukan pembayaran rutin menggunakan USDR itu sangat dipermudah dan keamanannya sangat tinggi. Dan yang penting Bapak Ibu, proyek DeFi Relictum yang disebut Relictum Finance ini dengan memiliki stablecoin USDR ini memiliki stabilitas yang diperlukan untuk sistem pembayaran internasional. Sehingga berbagai perusahaan, banyak perusahaan di dunia yang ingin melakukan pembayaran, baik pembayaran nasional atau pembayaran antar negara, itu bisa terbantu dengan USDR, ya, dan USDR ini akan bersaing ketat dengan USDT yang saat ini menduduki peringkat kapitalisasi pasar ketiga, crypto market cap ketiga terbesar di dunia. Ya, itu karena banyak sekali pihak-pihak yang membutuhkan stablecoin. Dan karena itu, kalau USDT itu biaya transaksinya tinggi, maka USDR ini biaya transaksinya 0 atau gratis. Sehingga dengan Bapak Ibu bisa analisis bahwa dengan peluang stablecoin yang biaya transaksinya gratis, maka Relictum Finance akan berkembang dengan pesat. Ya, dan pertukaran dari USDR itu akan makin dikembangkan baik dengan USDT, dengan USDC atau BUSD dari Binance, USDC itu dari Coinbase, dan juga bahkan sudah diakui oleh Visa dan Mastercard sehingga bisa dipertukarkan atau dibeli atau bahkan diterima atau dicairkan ke kartu kredit Visa dan Mastercard. Dan kemudian aspek DeFi yang penting juga adalah payment gateway. Dan untuk payment gateway, Relictum memiliki Relictum Pay yang juga sudah bekerja sama dengan Visa dan Mastercard dan dengan Simplex. Dan dengan kerjasama Relictum Pay dengan Simplex, maka Relictum Pay bisa memiliki interkoneksi
dengan berbagai platform yang populer di pasar kripto, yaitu Binance, Chainsley, Abra, CoinCloud, BitPay, BRD, Coinomi, Matter Wallet, Paxos, Opera, EOS, Bitrue, Atomic Wallet, dan berbagai perusahaan lainnya. Dan kemudian juga untuk aplikasi DeFi di Relictum, ini Relictum memiliki Relictum DEX, yaitu Decentralized Exchange, dan ini adalah aplikasi untuk jual beli cryptocurrency dengan lebih dari 500 pasang cryptocurrency yang diperdagangkan. Dan untuk aplikasi DeFi berikutnya adalah Relictum Staking. Jadi Bapak Ibu bisa membeli Genesis token, itu adalah token asli dari blockchain 5.0, dan bisa di staking untuk mendapatkan pertambahan unit GTN atau Genesis token. Dan aplikasi DeFi berikutnya adalah Relictum Swap. Dan swap ini artinya bisa untuk pertukaran satu kripto dengan kripto yang lainnya. Dan Relictum Swap ini juga akan memiliki token tersendiri. Karena aplikasi ini juga memiliki nilai jual, sehingga akan memiliki token aplikasi Relictum Swap tersendiri yang akan naik dari waktu ke waktu. Dan Relictum juga memiliki Relictum Pool. Relictum Pool ini adalah kombinasi seperti hedge fund untuk cryptocurrency. Artinya ini adalah sekumpulan cryptocurrency utama, ya, yang jadi seperti mutual fund begitu Bapak Ibu, atau kalau di asuransi itu adalah unit link, ya. Perlu diketahui bahwa unit link itu adalah gabungan dari beberapa saham yang unggul atau blue chip yang dipilih oleh fund manager perusahaan asuransi, dan kemudian kumpulan itu dijumlahkan nilai sahamnya lalu dibagi rata dan menghasilkan unit link, ya. Itu adalah cara pembentukan unit link, dan ini dibentuk dengan cara yang sama seperti perusahaan asuransi membentuk unit link, tapi ini untuk kripto. Jadi Relictum akan memilih beberapa cryptocurrency unggulan, ya, dan kita tinggal membeli token Relictum Pool saja yang akan naik seiring dengan peningkatan nilai dari koin-koin gabungan itu, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau di saham itu nama seperti indeks saham gabungan begitu Bapak Ibu, ya. Dan kalau di saham ada indeks saham gabungan, kemudian kalau beberapa perusahaan mutual fund juga menerbitkan indeks seperti S&P 500, ya, S&P 500 itu juga 500 saham gabungan. Kemudian juga ada Dow Jones, itu artinya Dow Jones mengeluarkan indeks tersendiri, dan perusahaan asuransi mengeluarkan unit link, itu artinya indeksnya perusahaan asuransi, ya. Dan Relictum Pool ini adalah indeks dari beberapa gabungan cryptocurrency unggulan yang dipilih oleh Relictum. Dan kemudian semua aplikasi DeFi dari Relictum itu bisa diakses dengan praktis dalam satu aplikasi super, yaitu Relictum Wallet. Dan Relictum Wallet ini disebut dengan Relictum Node. Dan Relictum Node ini tersedia baik untuk Android maupun untuk iOS bagi pengguna Apple, pengguna iPhone, dan juga untuk pengguna Windows maupun Mac. Dan untuk laptop atau PC itu formatnya bisa menggunakan Web Node atau Relictum Web Node. Dan kemudian yang luar biasa Bapak Ibu, untuk menjamin likuiditas, karena likuiditas itu sangat penting untuk industri DeFi, maka Relictum membuat teknologi baru yaitu namanya Relictum Bridge. Dan Relictum Bridge ini adalah solusi untuk menghubungkan blockchain-nya Relictum yang merupakan blockchain 5.0 dengan blockchain-blockchain lain yang ekosistemnya sudah besar, ya. Jadi contohnya di blockchain-nya Ethereum itu, di ekosistem Ethereum itu ada lebih dari 3.000 aplikasi terdesentralisasi, ya, termasuk juga cryptocurrency dan aplikasi di apps. Dan ketika Relictum ini membuat aplikasi Relictum Bridge yang menghubungkan teknologi yang menghubungkan Relictum dengan Ethereum, maka akan ada aliran dana dari ekosistem Ethereum ke pengguna Relictum Pro atau Relictum DeFi, ya. Dan kemudian juga dibuat interkoneksi antara blockchain Relictum dengan blockchain Cosmos, dengan antara blockchain Relictum dengan blockchain Solana, antara blockchain Relictum dengan protokol Near, dan juga antara blockchain Relictum dengan blockchain-nya Polkadot, ya. Dan juga Relictum ini akan memiliki
Blockchain Explorer versi 2.0, dan dasarnya dari ekosistem DeFi Relictum, ya, yang semua aplikasinya telah kami jelaskan sebelumnya, dasarnya adalah teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan juga Relictum dalam ekosistemnya memiliki Relictum NFT Marketplace. Ini adalah NFT marketplace pertama di dunia yang menggunakan blockchain 5.0. Dan Relictum Laboratory adalah perusahaan pemasaran atau inkubator bisnis startup untuk perusahaan-perusahaan berbasis blockchain yang ingin mengembangkan aplikasi menggunakan blockchain 5.0. Dan Relictum ekosistem ini memiliki banyak keunggulan karena di perusahaan lain biasanya satu perusahaan itu mengembangkan satu aplikasi berbasis blockchain dan menerbitkan satu cryptocurrency. Dan sementara di Relictum ini, Relictum telah membuat teknologi blockchain 5.0 dan kemudian mengembangkan aplikasi-aplikasi DeFi, ya, dan aplikasi-aplikasi terdesentralisasi atau DApps. Ada lebih dari 12 aplikasi yang terus berkembang lagi, dan semua aplikasi yang dibutuhkan di pasar kripto ini disediakan oleh Relictum dan akan menaikkan satu token utama, yaitu GTN atau Genesis Token. Jadi Genesis Token ini adalah native token atau token asli yang merupakan nilai atau penghargaan dari hak cipta teknologi blockchain 5.0. Jadi ekosistem Relictum ini sudah sangat lengkap dan memenuhi kebutuhan pasar kripto sesuai tren pasar kripto yang tadi telah kami jelaskan. Dan Relictum telah dikenal oleh industri blockchain di seluruh dunia karena aktif melakukan expo dan berpartisipasi sebagai narasumber maupun sebagai sponsor utama berbagai expo blockchain di dunia. Contohnya seperti World Blockchain Summit di Dubai, acara DIDES di Spanyol, Blockchain Live di Moskow, World Blockchain Summit di Bangkok, Malta Artificial Intelligence dan Blockchain Summit, dan acara-acara di berbagai negara lainnya termasuk di Indonesia. Dan ini adalah presentasi Relictum yang menjelaskan kepada ribuan orang yang hadir tentang dukungan Visa dan Mastercard yang sudah bekerja sama dengan Relictum untuk mendukung Relictum Pay dan juga stablecoin USDR. Dan ini adalah trofi penghargaan yang diterima Relictum dari acara Blockchain Economy Expo pada acara World Expo Dubai tanggal 14 sampai 15 November 2021. Nah, Bapak Ibu, untuk teknologi blockchain itu apa? Ya, teknologi blockchain itu adalah teknologi untuk memproduksi cryptocurrency. Cryptocurrency adalah nomor seri uang yang tidak dicetak ke kertas, tapi ditransaksikan secara digital. Dan pionir dari cryptocurrency pertama di dunia adalah Bitcoin, yang diperkenalkan ke dunia tahun 2009. Hanya ada 21 juta koin tersedia, atau 21 juta nomor seri yang tersedia. Dan sejarahnya, di tahun 2010 ada orang yang membayar 2 loyang pizza dengan 10.000 Bitcoin. Dulu harganya kurang lebih hanya beberapa ratus ribu rupiah saja, namun hari ini harganya lebih dari 5 triliun rupiah. Dan cryptocurrency disebut sebagai emas digital, dan di tahun 2016 harga cryptocurrency sudah melewati harga emas. Dan jika Bapak Ibu memiliki 1 ons emas di tahun 2017, lalu Anda jual emasnya, Anda belikan 1 Bitcoin, maka 4 tahun kemudian harga 1 Bitcoin sudah lebih tinggi dari 1 kilogram emas. Dan ini adalah perbandingan jika Bapak Ibu 5 tahun yang lalu berinvestasi $1.000, kalau Anda belikan emas, maka sekarang ini untungnya 30%. Kalau Anda belikan saham Tesla, Anda mendapat keuntungan 1.800%. Kalau dibelikan Bitcoin, untungnya 14.800%. Dibelikan Ethereum, untungnya 216.000%. Nah, terbuat dari apa? Cryptocurrency itu, cryptocurrency dibuat menggunakan teknologi blockchain. Bitcoin adalah produk dari blockchain 1.0, Ethereum adalah produk dari blockchain 2.0. Nah, blockchain 1.0 dan 2.0, 3.0, 4.0 itu semuanya memiliki masalah, yaitu blockchain-nya kurang cepat, dan ada masalah skalabilitas, yaitu semakin banyak penggunanya, kecepatannya semakin turun. Dan juga boros energi sehingga biaya transaksinya mahal. Dan kalau mau dipakai secara massal untuk perekonomian sehari-hari di seluruh dunia, maka solusinya perlu menggunakan blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan blockchain 5.0 ini sudah hadir saat ini, bukan lagi di masa depan, dan inilah keunggulannya.
Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Jujur adalah kata terakhir dalam video ini, dan Bapak Ibu, di era digital ternyata mesin lebih dipercaya dari manusia karena lebih jujur. Dan blockchain 5.0 ini prinsipnya adalah, keunggulannya adalah kecepatan, keamanan, dan skalabilitas. Dan ini adalah perbandingan jika setiap generasi blockchain itu diberi nilai kecepatan dan juga kecerdasan smart contract-nya, maka yang grafiknya paling kecil adalah blockchain generasi 1.0, yaitu blockchainnya Bitcoin. Kecepatannya hanya 10 transaksi per detik dan tidak memiliki smart contract, sehingga hanya bisa dipakai untuk membuat cryptocurrency, tidak bisa dipakai untuk membuat DApps atau aplikasi terdesentralisasi. Dan ini diperbaiki oleh blockchain generasi 2, yang pionirnya adalah Ethereum. Dan Ethereum itu adalah blockchain pertama yang memiliki smart contract, dan kecepatannya 2 kali lebih cepat dari Bitcoin atau 20 transaksi per detik. Kecepatan blockchain ditingkatkan oleh blockchain generasi 3, pelopornya ada EOS dan ada beberapa brand lainnya seperti Binance Smart Chain, XRP, dan juga IBM Blockchain, itu termasuk di blockchain generasi 3. Dan kemudian kecepatan ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 4, contohnya ada Solana dan ada Sili, ya, dan kemudian yang paling cepat lagi adalah blockchain generasi 5, Relictum Pro. Dan ini adalah tokenomics, ya, yaitu keekonomian token dari setiap generasi blockchain. Blockchain 1.0, cryptocurrency-nya bernama Bitcoin, dan Anda berpotensi mendapatkan keuntungan 74.000% lebih jika Anda beli Bitcoin 9 tahun lalu. Sayangnya, Anda sudah telat 9 tahun. Kemudian ada kesempatan kedua, yaitu blockchain 2.0, cryptocurrency-nya adalah Ethereum. Anda berpotensi untung 987.000% kalau belinya 7 tahun lalu. Sayangnya, Anda ketinggalan 7 tahun. Kemudian hadirlah kesempatan ketiga, yaitu blockchain generasi 3 dengan cryptocurrency-nya BNB. Anda berpotensi untung lebih dari 567.000% jika Anda belinya 5 tahun lalu. Sayangnya, 5 tahun sudah lewat berlalu. Dan hadirlah blockchain generasi keempat dengan cryptocurrency Solana. Anda berpotensi untung sampai 38.000% atau lebih jika Anda beli Solana 3 tahun lalu. Sayangnya, Anda terlambat 3 tahun. Dan hari ini, Bapak Ibu, Anda mendapat kesempatan ke-5, yaitu dengan hadirnya blockchain generasi 5, Relictum Pro. Dan cryptocurrency-nya adalah GTN atau Genesis Token.
Dan banyak masalah yang sudah dipecahkan oleh blockchain generasi 5, di antaranya adalah blockchain sebelumnya itu boros energi, sementara blockchain generasi 5 ini hemat energi. Dan karena hemat energi, maka blockchain yang generasi 5 ini biaya transaksinya sangat hemat. Dan ini memecahkan masalah karena blockchain sebelumnya atau cryptocurrency yang dihasilkan dari blockchain generasi 1 sampai 4 itu biaya transaksinya relatif tinggi. Dan kemudian blockchain generasi sebelumnya itu memiliki masalah skalabilitas, artinya semakin banyak pengguna, semakin lambat. Tapi ini dipecahkan dengan blockchain generasi 5 yang semakin banyak penggunanya, tetap kecepatannya tetap tinggi. Dan ini dimungkinkan karena blockchain 5.0 ini memiliki teknologi tersendiri karena dikembangkan dari awal original oleh tim Relictum. Nama teknologinya adalah Hypernet dengan konsensus bernama Proof of SAR. Dan ini adalah tim profesional Relictum dengan Direktur Teknologi Alexander Strigin, Direktur Operasional Franco Fiore, IT Security Advisor-nya Fernando Martino, Business Advisor-nya George Bastio, Crypto Influencer Matias Mende, CMO-nya Nicole Osipenko, dan lebih dari 20 spesialis lainnya. Dan teknologi blockchain 5.0 ini bisa dipakai untuk membuat ribuan cryptocurrency masa depan, dan juga bisa untuk meningkatkan infrastruktur IT berbagai perusahaan dari berbagai bidang usaha. Dan keunggulannya, usaha apapun yang menggunakan blockchain 5.0 akan mendapat keuntungan karena transaksinya tercepat di dunia, lebih dari 1 juta transaksi per detik, kemudian skalabilitasnya besar, artinya semakin banyak konsumen atau pelanggan atau pengguna, maka kecepatannya tetap tinggi, dan keamanannya juga sangat handal, serta mudah diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga. Bagaimana bisnis model dari blockchain 5.0 ini supaya bisa meningkatkan keuntungan mitra-mitra? Nah, karena teknologi blockchain 5.0 ini dikembangkan dari awal oleh Relictum, maka teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro ini 100% ada hak ciptanya atau hak atas kekayaan intelektualnya itu dimiliki oleh Relictum. Dan nilai hak cipta atau intellectual property right yang sangat tinggi itu dinilai dengan 10 miliar GTN. Nah, jadi investor boleh memiliki 50%, ya, jadi 50% ditawarkan pada investor atau sebanyak 5 miliar unit GTN. Dan kalau Anda memiliki GTN atau Genesis token, maka Anda menjadi bagian dari pemilik hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual teknologi blockchain 5.0, karena itu Anda berhak mendapatkan royalti. Dan royaltinya dibagikan 19% dari revenue atau omset yang masuk dari penjualan software, dari penjualan smart contract, dan juga pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, serta 30% dari penjualan digital safe deposit tiap bulan. Dan juga dari pembuatan smart contract, ini akan ada jasa yang berbayar, dan itu dibagikan kepada para pemilik GTN. Dan apa keuntungan sebagai pionir atau early adopter, ya, jadi pengadopsi awal dari teknologi blockchain 5.0 ini, artinya sebagai pemilik GTN yang awal, kita belajar dari sejarah pionir Bitcoin. Dan dulu ada pemilik Bitcoin awal, namanya Jared Kena, dia beli 5.000 Bitcoin di harga $0,2, modalnya hanya $1.000, dan sekarang nilainya 5.000 Bitcoin itu lebih dari 2,5 triliun. Dan ini adalah beberapa pionir Bitcoin, yaitu Cameron dan Tyler Winklevoss, Tony Gallippi, Roger Ver, Charlie Shrem, Jared Kena. Mereka semua sekarang memiliki aset digital ratusan miliar atau bahkan triliunan. Dan kalau tadi para pengusaha, maka ini adalah Eric Friedman. Dia adalah miliarder Bitcoin termuda di dunia. Dan dia mendapat modal dari neneknya, $1.000. Dan di usia 12 tahun, dia belikan Bitcoin. Dan luar biasanya, dia hold terus Bitcoin itu selama 13 tahun, tidak dijual habis. Dan sekarang, di usianya yang 25 tahun, dia memiliki aset digital senilai 360 miliar. Nah, kalau Bapak Ibu mau membangun aset digital seperti Eric Friedman beli Bitcoin, tentu biayanya sangat besar. Dan ini peluangnya kalau Bapak Ibu membangun aset digital dengan GTN. Nah, Bapak Ibu, kalau blockchain 5.0 itu kan nggak kelihatan karena ada di server, maka saya ingin memberikan ilustrasi visual dengan gambaran proyek jalan tol ini. Bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi pemegang saham dari jalan tol yang ada di layar ini. Jalan tol ini setiap hari dilalui jutaan mobil, dan setiap mobil yang lewat itu membayar uang tol. Bayangkan betapa besar keuntungan Bapak Ibu sebagai pemegang saham jalan tol ini. Nah, blockchain 5.0 ini adalah jalan tolnya miliaran data, informasi, transaksi,
aplikasi, dan aset digital bernilai tinggi, termasuk NFT. Dan kalau Anda memiliki GTN, yaitu token asli dari blockchain 5.0, Anda menjadi bagian dari pemegang hak atas kekayaan intelektual teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro, maka bayangkan keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Dan Bapak Ibu, apa keuntungan yang memiliki GTN atau Genesis Token? Yang pertama, manfaat memiliki GTN adalah Anda bisa membangun aset digital cryptocurrency dengan hemat biaya. Jadi menghemat modal Anda. Karena harga GTN-nya sekarang unitnya masih murah. Kalau Anda membangun aset digital Bitcoin, untuk satu Bitcoin aja Anda sudah harus keluar lebih dari 500 juta rupiah. Tapi dengan GTN ini harganya masih kurang lebih sepersejutanya lebih murah dari Bitcoin, ya, atau Bitcoin sejuta kali lebih mahal dari GTN. Ya, jadi Bapak Ibu bayangkan pertumbuhan yang bisa Anda dapatkan. Kedua, mendapat penghasilan pasif royalti karena Anda tanpa menjual GTN-nya, Anda akan mendapatkan royalti 2 kali sebulan dari revenue sharing atau pembagian omset penjualan software oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk tambahan dana pensiun, semakin banyak unit GTN yang Anda miliki, semakin besar dana pensiun Anda. Kemudian untuk hedging atau lindung nilai, kalau Bapak Ibu memiliki deposito atau dana pensiun atau uang asuransi, itu semua nilainya akan tergerus inflasi. Daya belinya akan turun terus dari tahun ke tahun. Jadi dalam jangka panjang turunnya akan makin banyak. Jadi lebih baik sebagian deposito Anda, Bapak Ibu belikan GTN sehingga bisa mengcounter atau menutupi kerugian akibat menurunnya nilai uang yang dialami karena inflasi. Yang kelima, untuk proteksi kerugian. Setiap bisnis memiliki risiko bisnis. Setiap investasi punya risiko investasi. Nah, Bapak Ibu bisa memproteksi risiko jika bisnis Anda masih berjalan, investasi Anda masih berjalan, tapi ada risiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Jika Anda mengalami total loss, maka rasionya Anda perlu hedging atau memproteksi kerugian dengan 10% dari nilai risiko Anda, maka ketika terjadi total loss, yang 10% ini akan menutupi 100% kerugian Anda. Kemudian yang keenam, ganti rugi. Ini sama seperti proteksi kerugian, bedanya kalau proteksi kerugian itu kerugiannya masih terjadi di masa depan. Sementara kalau ganti rugi, Anda sudah rugi di masa kemarin-kemarin atau masa lalu, atau selama pandemi ini. Nah, jadi Anda gunakan hedging, rasionya 10% dari nilai kerugian Anda belikan GTN, maka dari waktu ke waktu GTN ini akan naik untuk menutupi nilai kerugian Anda. Dan kemudian yang ketujuh adalah hedging properti, artinya mengembalikan nilai uang yang Anda pakai untuk beli properti. Ini semua adalah manfaat untuk memiliki Genesis Token atau GTN. Nah, kalau di era sebelum Web3, perusahaan-perusahaan IT yang terkenal antara lain adalah Microsoft, Oracle, dan IBM. Dan kalau Anda mau mendapat keuntungan, Anda perlu beli sahamnya. Nah, kalau di era Web3, yang perusahaan yang memiliki blockchain tercepat adalah Relictum Pro. Jadi Anda pertimbangkan mau memiliki GTN berapa banyak. Total GTN yang diterbitkan adalah 10 miliar GTN, 50% boleh ditawarkan untuk investor, yaitu sebanyak 5 miliar GTN, dan kita memiliki visi 20% dari 5 miliar atau sebanyak 1 miliar GTN itu dimiliki oleh rakyat Indonesia. Jadi kita bersama-sama gotong royong untuk bisa memiliki 1 miliar GTN itu beredar di Indonesia. Jadi negara lain yang butuh nantinya beli ke Indonesia. Tentu dengan harga yang sudah naik berlipat ganda. Dan kalau mau punya 10%-nya, itu sebanyak 500 juta GTN, 1%-nya 50 juta GTN, 0,1%-nya 5 juta GTN, dan 0,02%-nya itu 1 juta GTN. Dan Relictum ini sudah banyak diberitakan di berbagai media, dan sudah menjadi pemenang dari The Best Blockchain Startup pada acara Dides di Spanyol dan mendapatkan hadiah investasi 50.000 euro. Dan ini kemenangan ini sudah diberitakan juga oleh Yahoo Finance serta kantor berita AP atau Associated Press, artinya kantor berita yang terpercaya. Dan media khusus blockchain dan cryptocurrency yaitu Forklog memberitakan bahwa secara teknis terbukti Relictum ini mencapai kecepatan 1 juta transaksi per detik. Dan juga media Bitcoin Insider meliput ekosistem Relictum Pro secara lengkap. Ini adalah bukti dari kenaikan nilai GTN. Ya, jadi GTN ini tidak disimpan di server perusahaan, tapi disimpan di brankas digital atau crypto wallet, yaitu Relictum Node. Dan contohnya, Bapak Ibu, pada tanggal 15 November dalam 30 hari,
keuntungan JTN-nya sudah naik 55,61%. Kemudian setelah 38 hari pada tanggal 23 November mencapai 73% keuntungannya, dan setelah 41 hari bertambah 82,23%, setelah 46 hari profitnya 88,37%, dan 10 Desember dalam 54 hari keuntungannya 99,63%, 27 Desember dalam 72 hari keuntungannya 247,74%, 22 Januari keuntungan modal dan keuntungannya totalnya berkembang menjadi 256,96% dalam 97 hari. Dan ini dimungkinkan karena algoritma dari tokenomics blockchain 5.0 Relictum Pro ini, kenaikan JTN-nya Bapak Ibu setiap 10 juta unit terjual, harganya naik 1,2%. Jadi saat ini dari 5 miliar unit sudah terjual 1,8 miliar lebih, jadi tinggal tersisa 3,1 miliar lebih, sehingga 3,1 miliar dibagi 10 juta, maka ada 310 titik kenaikan harga. Nah, jadi selama 2021, kenaikan JTN itu 523%, atau growth faktornya adalah 5,23 kali. Dan Bapak Ibu, bagaimana persiapan dana pensiun Anda? Ini adalah gambaran kebutuhan biaya hidup setelah pensiun. Jika sekarang ini kebutuhan Anda untuk keluarga adalah 20 juta rupiah per bulan, maka 30 tahun dari sekarang kebutuhan Anda itu akan naik jadi 89,3 juta rupiah per bulan. Ini dengan asumsi inflasi 5% per tahun jika tidak terjadi pandemi corona. Namun jika terjadi pandemi tentu inflasinya bisa lebih besar lagi. Ya, bisa mungkin Anda perlu lebih dari 100 juta per bulan 30 tahun dari sekarang. Karena itu Bapak Ibu perlu memiliki bisnis digital Relictum, ya. Yang tujuan bisnis digital ini adalah yang pertama untuk menghasilkan uang atau active income, yaitu memperbesar cash flow, uang masuk setiap bulan lebih besar dibandingkan laju inflasi. Jadi setiap bulan itu bertambah uang masuk atau penghasilan Anda. Yang kedua, membangun aset jaringan dan aset digital untuk menciptakan passive income di masa depan. Artinya Anda bisa mendapatkan penghasilan ketika Anda sedang tidak bekerja aktif. Mungkin Anda sedang berlibur atau Anda sedang tidur, uang Anda bertambah terus. Dan ini adalah tujuan untuk memiliki franchise bank kripto dengan Relictum. Dan ini contoh penghasilan yang bisa Anda peroleh ketika Anda menjalankan usaha aktif setelah memiliki franchise bank kripto Relictum Pro, ya. Dan Anda bisa mendapatkan penghasilan contohnya seperti di layar ini. Dan juga kalau Anda mereferensikan mitra-mitra baru atau penabung JTN, maka Anda bisa mendapatkan point reward. Dan point reward itu Anda kumpulkan, maka sesuai kualifikasi Anda bisa mendapatkan hadiah, yaitu iPhone, iPad, MacBook, juga mobil lunas, dan sampai apartemen lunas. Dan promo ini akan berakhir tanggal 25 April 2022. Dan saat ini sudah lebih dari 37.000 partisipan yang bergabung dengan Relictum Lab. Dan pengumpulan dananya lebih dari 13,5 juta USDR. Dan ini adalah tim pionir Relictum Ecosystem di Indonesia, dan acara ini adalah peluncuran blockchain 5.0 Relictum di Indonesia pada tanggal 13 November 2021, dan ini adalah para partisipan proyek NFT, yaitu 100 pakaian adat Indonesia menggunakan Relictum NFT, yang merupakan NFT pertama berbasis blockchain 5.0. Dan ini adalah tim Digital Asset Academy, pionir blockchain 5.0, yang berasal dari Bandung, Tasikmalaya, Jakarta, Depok, Bekasi, Karawang, Semarang, Purwokerto, Kediri, Jombang. Ini tim Digital Asset Academy Surabaya, tim Digital Asset Academy Malang, Digital Asset Academy Lampung, Digital Asset Academy Tasikmalaya, Digital Asset Academy Cirebon, Digital Asset Academy Kupang, Nusa Tenggara Timur, Digital Asset Academy Bekasi, Digital Asset Academy Mojokerto. Dan Bapak Ibu, ini adalah pesan dari Presiden Republik Indonesia. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk, dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global.
kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pesan Presiden, Bapak Ibu. Jadi era digital ini, negara yang menang bukan negara yang lebih kuat atau yang lebih kaya, tapi yang lebih cepat. Dan yang lebih cepat bukan hanya pemerintahnya saja, tapi juga perlu rakyatnya bertindak cepat. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan penjelasan tentang solusi decentralized finance berbasis blockchain 5.0 Relictum Pro. Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama, kita bersatu, kita nomor satu, kita bersama, kita juara dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.